lagi di channel aku Anur Elsa Ramadita. Hari ini aku membahas tentang kerajaan Majapahit. Dimulai dari runtuhnya kerajaan Singasari dan gugurnya Kertanegara akibat serangan dari kerajaan Kediri Jayakatwang. Serangan ini dilancarkan pada tahun 1292 Masehi. Pada waktu bersamaan ketika Kerajaan Singasari mengirimkan sebagian pasukannya untuk melawat dalam ekspedisi Pamalayu. Singasari runtuh seiring wafatnya Kertanegara dan dikuasai oleh Kediri. Raden Wijaya kemudian menyerang balik Jayakatwang dan mendirikan kerajaan Majapahit adalah kerajaan terbesar Nusantara pada masa hidup Buddha dan berdiri pada akhir abad ke-13 sampai dengan abad ke-16 seiring berjayanya kerajaan Islam. Pendiri kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya. Raden Wijaya memohon kepada Jayakatwang untuk membuka wilayah pertahanan sebagai pengabdian kepada Jayakatwang dengan bantuan Wiraraja yang justru mendukungnya untuk bertahta mulai mengumpulkan kekuatan. Kesempatan ini bersambut dengan kedatangan tentara Cina untuk menghukum Kertanegara. Melalui ini, Raden Wijaya menyatakan kesetiaan kepada Cina dan memohon bantuan untuk menupaskan Jayakatwang yang dianggap sebagai penerus Kertanegara. Jayakatwang menyerah di hadapan pasukan Cina. Raden Wijaya menobatkan diri sebagai Raja Majapahit dengan gelar Kertarajasa pada tahun 1293 Masehi. Lokasi kerajaan Majapahit terletak di Jawa Timur. Hal tersebut dikaitkan dengan banyaknya peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit yang berada di Jawa Timur. Pusat kerajaan Majapahit adalah Trowulan, Mojokerto. Seperti yang ditulis dalam kitab Kakawin Nagara Kertagama, tulisan Empu Prapanca berarti sejarah pembentukan negara. Letak Trowulan berada di daerah yang relatif datar dan dekat kerajaan terdahulu seperti Singasari, Kediri, Panjalu, dan Jenggala. Perkembangan dan raja-raja Majapahit yang pertama ada Kertarajasa. Raden Wijaya atau Kertarajasa adalah raja pertama kerajaan Majapahit yang menikmati hasil ekspedisi yang dikirimkan oleh Singasari. Salah satu ekspedisinya yaitu ekspedisi Pamalayu. Perjalanan ini memperoleh hasil yang gemilang baik secara materi maupun pengakuan dari wilayah yang jauh. Perjuangan Kertarajasa untuk mempertahankan kerajaan Majapahit sangat sulit. Sampai akhirnya wafat pada tahun 1309 Masehi dan digantikan oleh putranya yaitu Jayanegara. Yang kedua ada Jayanegara. Jayanegara seringkali dicap sebagai seorang raja yang kurang cakap. Namun alasan banyaknya guncangan
Di masa pemerintahannya adalah pemberontakan yang terus berlanjut. Pemberontakan semi terjadi pada tahun 1318 dan pemberontakan putih terjadi pada tahun 1335 atas prakarsa Gajah Mada di Bandander. Jaya Negara berhasil selamat dan Putih terbunuh. Gajah Mada diangkat menjadi Pati Kahuripan dan kemudian Pati Daha. Jaya Negara wafat dibunuh oleh Tanca, salah satu Darmaputra yang menjadi tabib ketika mengoperasikan penyakitnya. Yang ketiga, Tribuana Dewi Jayawisnuwardani. Pada pemerintahan ini masih terjadi pemberontakan Sadeng dan Kuta pada tahun 1331. Keduanya mampu ditumpas oleh Gajah Mada, kemudian Gajah Mada dinobatkan sebagai Pati Hamengkubumi. Gajah Mada menyambutnya dengan Sumpah Palapa yang merupakan mimpi politik untuk menyatukan Nusantara. Salah satu sikap ini adalah penaklukan Bali pada tahun 1343. Tribuana memerintah selama 22 tahun sampai dengan 1350, di mana putra mahkotanya Hayam Wuruk yang telah cukup umur untuk menggantikannya menjadi raja. Tribuana sendiri wafat pada tahun 1372. Yang keempat, Hayam Wuruk. Hayam Wuruk dianggap sebagai raja membawa kerajaan Majapahit pada masa kebesarannya dibantu oleh Mahapati Gajah Mada. Ia bergelar Sri Rajasa Negara dan berhasil menaklukkan wilayah-wilayah sebagian lanjutan dari perluasan Cakrawala Mandala Kerajaan Majapahit ke Nusantara Timur sampai dengan wilayah Semenanjung Malaya. Keharmonisan antara Hayam Wuruk dan Gajah Mada berlangsung selama 7 tahun. Setelah pada tahun 1357 terjadi Perang Bubat. Pada masa pemerintahannya, Hayam Wuruk mengunjungi beberapa kekuasaannya yang tertulis dalam kitab Nagara Kertagama. Perjalanan ini dimulai dari Pajang tahun 1351, Lasem 1354, Pantai Selatan tahun 1357, Lumajang tahun 1359, Tirip dan Sempur tahun 1360. Blitar pada tahun 1361 dan Simping pada tahun 1363. Pada akhir kunjungan ini, Hayam Wuruk mengunjungi Gajah Mada yang sedang sakit, kemudian wafat pada tahun 1364. Digantikan oleh Gajah Enggon menjadi Patih Amangkubumi 3 tahun kemudian dan digantikan oleh menantunya bernama Wikrama Wardana. Yang kelima, Wikrama Wardana memerintah selama 12 tahun dari tahun 1389 sampai 1400 dan kemudian mengundurkan diri untuk menjadi pendeta. Suhita putranya
kemudian ditunjuk untuk menggantikan posisinya sebagai raja. Keputusan ini langsung menimbulkan sengketa antara Wikramawardhana dan Kertabumi hingga terjadi peperangan. Wirabumi terbunuh dan Suhita kembali bertahta sampai wafat pada tahun 1447. Suhita digantikan oleh adiknya Dia Kertawijaya. Kertawijaya wafat pada tahun 1451, kemudian digantikan oleh Bre Pamutan yang bergelar Sri Rajasa Wardana, yang kemudian memindahkan kedudukannya di Keling Kahuripan. Yang keenam ada Girindra Wardani, yaitu raja-raja terakhir Majapahit. Dia Surya Wikrama Girindra Wardana bertahta menjadi raja setelah kerajaan Majapahit mendapat kekosongan wilayah selama 3 tahun. Ia adalah putra dari Kertawijaya yang sebelumnya memerintah di daerah Wengker. Dia Surya Wikrama Girindra Wardana menaiki tahta kerajaan selama 3 tahun karena kerajaan Majapahit mengalami kekosongan wilayah. Ia adalah anak dari Kertawijaya yang sebelumnya memerintah di daerah Wengker. Pandan Salas atau dia Surya Prabawa Sri Wardana. Konflik kemudian kembali muncul setelah Kertabumi menyerbu kerajaan Majapahit untuk mengambil kekuasaan. Kertabumi adalah putra bungsu Rajasa Wardana. Pandan Salas kemudian menyingkir ke Daha dan memerintah sampai 1474. Girindra Wardana Dyah Ranawijaya menggantikannya namun berkedudukan di Keling karena pusat kerajaan masih dikuasai oleh Kertabumi. Masa kejayaan kerajaan Majapahit dimulai pada masa pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi Jayawisnuwardani pada tahun 1328 sampai 1350 Masehi. Kemudian mencapai pada zaman keemasan atau puncak kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389 dengan Mahapati Gajah Mada. Kemudian kerajaan Majapahit dapat dilihat wilayahnya secara luas hingga Kediri, Singasari, Jenggala, dan Madura. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk juga ditingkatkan kesejahteraan masyarakat seperti perbaikan irigasi, pembukaan tanah pertanian, dan pembuatan bendungan. Runtuhnya kerajaan Majapahit terjadi perang saudara karena perebutan tahta dan kekuasaan keturunan Hayam Wuruk. Setelah meninggalnya Hayam Wuruk pada tahun 1389 Masehi, terjadi perebutan tahta antara putri mahkota Kusuma Wardani
yang menikahi sepupunya sendiri yaitu Pangeran Wikramawardhana dan putra dari selirnya yaitu Wirabumi. Perebutan tahta antara Wikramawardhana dengan Wirabumi terjadi perang Paregreg yang diperkirakan terjadi pada tahun 1405 sampai 1406 yang dimenangkan oleh Wikramawardhana. Dengan demikian, faktor runtuhnya kerajaan Majapahit tak lepas dari kedatangan Islam yang semakin kuat di Nusantara termasuk dari Kesultanan Malaka dan Demak. Peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit berupa kitab yaitu Kitab Nagara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca, Kitab Arjuna Wiwaha oleh Empu Kanwa, dan Kitab Sutasoma oleh Empu Tantular. Sementara itu, candi-candi yang ditinggalkan adalah Candi Panataran di Blitar, Candi Tikus di Trowulan, Candi Jabung, Candi Tigawangi, dan Candi Surawana dari Kediri. Cukup sekian dari aku yang membahas tentang kerajaan Majapahit. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menghibur kalian semua. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Dan jika kalian tahu tentang kerajaan Majapahit, bisa ditambahkan di komentar ya. Kalau kalian suka video ini, like videonya, komentar untuk ide-ide atau saran-saran dari kalian, share ke teman-teman kalian, subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya channel aku berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.